Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Kurma, keluarga besar SD Al-Muttaqin Tasikmalaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh muslimin muslimat yang menyaksikan, yang menonton acara Kurma ini. Alhamdulillah, di Ramadan yang berkah ini kita senantiasa diberikan kesempatan untuk mengkaji Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita, dan tentunya saum ini semakin bermakna dengan mengkaji Al-Quran. Di antara kajian Ramadan pada kesempatan kali ini, kisah tentang Maryam. Maryam ini adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Dikisahkan dalam surat Maryam, surat yang ke-19, mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33, bahwa ketika Maryam menginjak usia dewasa, yang selama ini ketika masih kecil, masih balita, diasuh oleh Nabi Zakaria di Baitul Maqdis, di mihrab Baitul Maqdis di Palestina. Itu setiap pagi dan sore suka ada kiriman rezeki dari Allah. Tentu ini merupakan suatu tanda-tanda kemujizatan. Tetapi ketika menginjak dewasa, tiba-tiba Maryam ini didatangi oleh malaikat yang menyerupai seorang laki-laki. Kata malaikat, "Wahai Maryam, aku memberi kabar kepadamu bahwa engkau akan punya anak." Tentunya Siti Maryam kaget. Bagaimana mungkin aku akan punya anak sementara aku belum menikah, tidak menikah, tidak bergaul dengan laki-laki, dan aku bukan wanita pelacur atau pezina. Malaikat menjawab, bagi Allah itu sangat mudah, sangat gampang. Singkat cerita, akhirnya Maryam itu hamil besar, hamil akan melahirkan, sehingga terasa berat. Uniknya atau anehnya, kalau waktu masih kecil ketika diasuh oleh Nabi Zakaria, makanan datang terus menerus siang, malam, atau sore, pagi. Tapi ketika akan melahirkan, kondisi susah payah, justru Allah memerintahkan, "Wahai Maryam, untuk kemudahan kelahiran anakmu, agar kau lancar dan melahirkan, goyangkan pohon korma itu." Bisa dibayangkan bagaimana pohon korma, jangankan sama wanita, lelaki yang kuat saja tidak akan goyang itu pohon korma. Tapi ini oleh Allah, justru Maryam yang sedang hamil besar disuruh untuk menggoyangkan pohon korma. Ini menunjukkan bahwa bukan hasilnya yang dicarikan, tapi pelaksana perintah. Bagaimana perintah diamalkan, nanti akan kelihatan hasilnya. Kemudian Maryam menggoyangkan pohon korma, dan ternyata buahnya jatuh, dimakan, dan di bawah pohon korma ada air. Air mengalir, mata air diminum, dan dengan mudah lahirlah Nabi Isa. Kemudian dibawa, Maryam bingung. Bagaimana nanti orang-orang atau masyarakat bertanya keheranan. Betul, ketika kembali ke kampung halamannya, masyarakat bertanya, "Wahai Maryam, anak siapakah ini? Berarti engkau wanita pezina, engkau pelacur. Buktinya engkau punya anak, padahal engkau belum menikah." Kata Maryam alaihissalam, "Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya."
maaf, saya sekarang sedang saum dan saya tidak akan melayani pertanyaan kalian. Kalau ingin bertanya, silahkan ke anak saya ini. Sambil menunjuk bayinya yang masih kecil, yaitu Nabi Isa. Mereka heran, apakah mungkin kami bisa bertanya kepada bayi yang masih kecil ini? Maka seketika Nabi Isa yang masih bayi baru lahir, ya, tiba-tiba berbicara dengan izin Allah, mukjizat dari Allah, berbicara. Kata Nabi Isa nih yang masih bayi ini, "Inni Abdullah, aku hamba Allah, bukan putra Allah. Inni Abdullah, Isa bin Maryam." Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Inilah satu-satunya manusia di dunia yang dinisbatkan keturunan kepada ibunya. Aku hamba Allah, Isa putra Maryam. Aku diberikan kitab Injil. Aku diutus sebagai Rasul utusan Allah. Dan aku diperintah untuk sholat dan zakat. Dan berbakti kepada ibuku selama aku masih hidup. Selesai bicara, Nabi Isa digendong lagi, minum susu lagi. Nah, apa pelajaran yang kita ambil dari kisah Maryam ini? Bahwa saum, berpuasa, termasuknya adalah menahan diri untuk tidak berbicara yang tidak penting. Tidak melayani tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, gosip-gosip yang tidak jelas sumbernya. Apalagi sekarang di zaman modern, zaman milenial, zaman dimana ketika media sosial begitu gencarnya, maka kita harus menahan diri untuk tidak men-share ataupun menjawab berbagai macam pertanyaan ataupun kata-kata yang tidak bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan saum kita semakin bermakna dan berkualitas, dan mudah-mudahan saum kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat berpuasa dan selamat menikmati berbuka puasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.